Perayaan mati rasa. Asyik, hujan. Hai teman-teman, kenalkan, aku Zela, seorang gadis yang terlahir sendiri tanpa seorang saudara atau anak tunggal. Teman-teman, aku ingin bercerita sedikit tentang suatu masa dalam hidupku yang sangat berarti. Cerita ini bukan tentang dongeng ya, apalagi tentang si kancil yang cerdik. Aku bahagia deh ketika hujan, karena saat hujan menurutku adalah waktu yang pas untuk bercerita tentang kehidupan, nostalgia, dan terlebih lagi soal perasaan. Hayo, siapa di sini yang paling suka kalau bercerita tentang perasaan? Sini yuk, kumpul, kita satu server. Oh iya, teman-teman, ingat gak? Saat kita masih kecil, kita selalu ingin menjadi orang besar. Entah kenapa ya, seru aja sih melihat orang dewasa bisa melakukan berbagai hal. Tapi, saat dewasa, ternyata sangat amat sulit. Dan ingin rasanya kembali mengulang masa kecil, yang dulunya taunya hanya nangis doang karena bermain lumpur dan disuruh pulang oleh ibu sambil megang kayu. Jadi rindu ya. Tapi mau bagaimana lagi, kita sudah ditakdirkan untuk melewati setiap fase kehidupan. Bukan tanpa alasan, melainkan ini sudah menjadi siklus kehidupan. Tetapi, teman-teman harus yakin ya, bahwa Sang Pencipta tidak akan membuat suatu ujian yang melewati batas kemampuan hambanya. Teman, tahu nggak? Dulu aku pernah mengalami masa di mana aku itu sangat bahagia. Jadi ceritanya gini, aku yang saat itu berusia 17 tahun, sedang bersekolah di suatu SMA negeri di kampung halaman. Anyway, aku adalah seorang siswi yang tergolong polos dan tak pernah pacaran. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa ada yang naksir terhadap aku. Namun, aku pun tak pernah menghiraukan hal tersebut. Karena aku berpikir bahwa untuk apa pacaran? Banyak perempuan-perempuan di luar sana yang harus merenung setiap hari karena patah hati. Namun, pertahananku ternyata tidak begitu kuat. Nyatanya, saat aku mulai naik kelas 11, aku sedang dekat dengan seseorang karena dipertemukan oleh sahabat saya, Nindi, karena dia adalah saudara sepupunya. Aksa, ya itulah namanya. Dia sering menghubungiku, bahkan setiap saat ia sering menghubungiku. Dan benar saja, apa yang dilakukan oleh Aksa berhasil membuatku jatuh hati. Kenapa tidak? Aksa sering memberiku perhatian setiap hari hingga aku berpikir, ternyata seperti ini ya rasanya jatuh cinta. Seakan-akan kegembiraan mengalir di setiap urat nadiku, hingga setiap pekerjaan yang aku lakukan terasa sangat ringan. Belum genap sebulan, aku dan Aksa berkenalan. Aksa mengajakku ke suatu tempat di tepi pantai. Tempatnya sejuk, damai, tentram, dan segar. Aksa mulai pembahasan dengan sangat baik. Aku dibuat nyaman di setiap kata-katanya. Hingga saat Aksa mulai membicarakan perasaan, tiba-tiba jantungku berhenti berdetak dan bertanya-tanya, perasaan apa ini? Kenapa aku begitu bahagia? Benar saja, Aksa mengungkapkan perasaannya tepat di depan mataku. Ingin ku melompat ke tepian laut dan berbahagia, namun lebih dulu mulutku berucap dengan lontaran senyum. Iya, sesungguhnya aku juga sangat menyukaimu, Aksa. Aksa pun tidak bisa berkata-kata akibat jawabanku. Dia hanya tersenyum, ibarat seorang anak kecil yang mendapat mainan dari ayahnya. Aku yang masih sedang berbunga-bunga, tiba-tiba bergumam dalam hatiku. Aksa, kau sangat hebat. Kau membuatku sangat bahagia. Ingin berlarian di tepi pantai sambil melompat ke sana ke sini. Andai saja aku tak malu. Setelah kejadian saat itu,
aku mulai menjalani hariku dengan warna baru. Iya, Aksa. Setiap pagi memberiku ucapan dan memberiku perhatian di setiap apa yang ingin aku lakukan. Oh Tuhan, seperti inikah jatuh cinta? Kembali aku bertanya-tanya tentang perasaan ini. Namun, tepat sebulan hubungan kami berjalan, masalah mulai muncul. Aku mulai ingin memiliki Aksa sepenuhnya, hingga aku merasa cemburu ketika melihat Aksa dekat dengan perempuan, sekalipun itu adalah temannya. Namun, karena mungkin kecintaanku yang begitu luas, hingga masalah demi masalah, kami mampu menyelesaikannya dengan sangat baik. Hari-hariku kulalui dengan sangat bahagia, meskipun masih tetap ada rasa di mana saya kadang merasa kecewa, sakit, dan sedih. Kami menjalani hubungan layaknya pacaran anak SMA. Sepulang sekolah, kami janjian di tempat andalan kami. Oh iya teman, tempat andalan saya dengan Aksa itu adalah sebuah pantai yang tak jauh dari rumah Aksa. Dengan angin sepoi dan pemandangan laut, serta kehadiran gubuk kecil dengan dinding terbuka, menjadi tempat yang nyaman untuk berpacaran seperti orang-orang. Ya, betul. Tempat yang pernah menjadi saksi dan menjadi awal mula dari cintaku dan Aksa dimulai. Pernah suatu ketika, saat aku dan Aksa janjian di tempat biasa, tiba-tiba aku berinisiatif untuk menemai tempat tersebut dengan gubuk percintaan anak desa. Kedengarannya mungkin memang aneh, namun aku sangat bahagia. Kenapa tidak? Hal yang sederhana seperti itu bisa hadir karena aku sudah berbunga. Begitu banyak momen yang hadir selama kami bersama, hingga membuatku lupa apa itu sakit. Sebab Aksa selalu melakukanku seperti layaknya seorang putri. Hari-hari kami lalui seperti biasanya, dan tepat hubungan kami beranjak di usia 11 bulan, tiba-tiba sebuah kabar membuat kami bersedih. Kenapa tidak? Aksa yang awalnya hanya bersekolah di SMA negeri, tiba-tiba ia disuruh oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah pesantren yang jauh dari tempat kami tinggal. Dan Aksa pun sepertinya sangat sulit untuk menolak permintaan ayahnya itu. Memang sih, latar belakang Aksa sangat kental akan agama. Ayahnya aja adalah seorang ustadz. Makanya beruntung bagiku bisa bersanding dengannya, yang memang selain dia baik, dia juga sangat perhatian kepada saya. Tak terasa waktu berjalan, tibalah masanya Aksa harus pergi menimba ilmu di sekolah pesantren. Aku yang saat itu sedang bersekolah, tiba-tiba aku dihubungi oleh Aksa bahwa dia sedang bersiap untuk berangkat. Sedih, kecewa, sakit, semuanya tercampur aduk dalam pikiranku. Hingga aku tak mampu berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Aksa kembali menghubungiku. Ternyata, dia sedang berada di depan gerbang sekolahku. Ternyata, Aksa sengaja menemuiku untuk berpamitan, karena tidak tahu kapan dia akan balik. Aku yang mengetahui bahwa Aksa sedang menungguku, secara refleks berlari dengan kencang. Entah berapa banyak orang yang kesenggol akibat buru-buru itu. Hingga sampailah aku di gerbang sekolah, entah kenapa, air mataku terjatuh melihat Aksa yang berusaha tersenyum dengan tas ransel di pundaknya yang menandakan dia akan pergi lama. Ingin ku memeluknya dan menghalanginya. Namun, keadaan memaksaku untuk tetap diam di tempat dan berusaha untuk tegar. Aksa, saat tiba di sana nanti, kamu jangan lupakan Zela ya. Belajar yang baik ya. Zela janji, Zela akan menunggu Aksa pulang. Ucapku yang diiringi dengan tangis. Setelah kata-kata itu terucap dari mulutku, tiba-tiba aku berkata dalam hatiku, Tuhan, sakit. Kenapa harus begini? Jangan sedih, Aksa. Cukup lama kami memandang satu sama lain, hingga suara yang agak keras terdengar dari dalam mobil, yang ternyata menyuruh Aksa untuk segera berangkat. Aksa pun menyodorkan tangannya dengan penuh senyuman, menandakan salaman untuk terakhir kalinya. Aku pun dengan tegar membalas salam dari Aksa dengan memegang erat tangannya, hingga tangan itu terlepas dan beranjak pergi.
Tuhan, Aksa betul-betul meninggalkanku. Kini yang terlihat hanya punggungnya saja dan lambayannya. Setelah mobil yang dikendarai Aksa beranjak pergi, aku pun mulai meninggalkan gerbang sekolahku menuju kelas. Entah kenapa, terasa remuk saja tulang ini setelah melihat Aksa pergi. Rasanya di setiap urat nadiku mengalir sebuah api yang membuatku terasa sakit. Hingga melangkah pun sangat berat bagiku. Tibalah aku di mejaku. Aku duduk sembari memandangi wallpaper HP-ku. Yang tak lain adalah fotoku bersanding dengan Aksa di gubuk percintaan kami. Rasanya begitu berat untuk beraktivitas hari ini. Aku hanya banyak menghabiskan waktu di mejaku sembari merenung dan memikirkan Aksa yang tak lagi ada di dekatku hingga beberapa bulan ke depan. Tidak, mungkin bertahun-tahun. Sudah 3 hari kulalui tanpa mengetahui kabar sedikit pun dari Aksa. Memang, Aksa sudah mengingatkanku bahwa saat di pondok nanti dia tidak akan bisa lagi untuk memegang HP. Dan memang rata-rata peraturannya seperti itu. Berat, sangat berat ujian ini. Aku ingin sekali bertemu dengannya, Tuhan. Ada banyak yang ingin kuceritakan kepadanya tentang hari-hariku. Setelah 1 minggu tak pernah mendengar kabar dari Aksa, aku pun seakan-akan mulai terbiasa tanpa komunikasi dengannya. Namun, hatiku sudah aku bentengi bahwa hati ini adalah milik Aksa. Tidak boleh ada yang menyusup masuk. Di saat aku merenung sendiri, tiba-tiba lamunanku pecah karena ada notif yang masuk ke HP-ku. Dengan iseng aku mengotak-atik HP-ku. Anyway, aku begitu kaget saat kulihat ternyata notif yang masuk adalah pesan panjang dari Aksa. Isinya seperti ini. Halo Zela, maaf ya baru bisa berkabar hari ini. Kamu sehat kan? Sama, aku pun sehat. Zela, kamu baik-baik ya di situ. Ingat, jaga hatimu untukku ya. Aku di sini hanya belajar kok. Tidak ada satupun perempuan yang pernah kulihat, jadi tidak usah khawatir ya sayang. Maaf karena mengintip terlalu panjang. Karena maklum ini sudah aturan pondok. Kamu baik-baik ya. Tunggu aku pulang. Bye. Aku yang saat itu membaca pesan Aksa, tiba-tiba meneteskan air mata dengan derasnya, sembari mengetik pesan untuk membalas pesan Aksa. Aksa, semangat ya belajarnya. Aku sehat kok. Kamu juga sehat terus ya. Tenang saja, hati ini masih tetap milikmu kok. Zela akan menunggu Aksa kembali. Setelah hari itu, Aksa pun tak pernah menghubungiku. Meskipun sudah 2 minggu. Namun, aku tetap berpikir positif bahwa mungkin Aksa belum mendapatkan izin untuk bermain HP. Aku pun menjalani hari-hari dengan suasana baru. Aku mulai terbiasa tanpa Aksa di sampingku. Namun, hatiku tetap kujaga meskipun ada banyak tantangan seperti ucapan selamat malam dari pria lain. Hingga genap 1 bulan, tiba-tiba pesan Aksa masuk dengan panjangnya dan bertanya soal kabarku serta menceritakan keseharian di pondok. Aku pun membalasnya dengan sangat senang dan tetap memberikan semangat. Ya, nggak dibalas lagi. Kapan sih kami bisa berkomunikasi dengan lama? Saat genap 4 bulan ditinggal Aksa ke pondok pesantren, di suatu hari Minggu tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Aku pun beranjak dari sofa tempatku berbaring untuk membuka pintu. Betapa kagetnya, rasanya seperti tidak percaya. Aksa, kok kamu di sini? Kamu pulangnya kapan? Kok nggak ngebarin? Pertanyaan tak berakhir keluar dari mulutku yang masih bingung dengan kehadirannya namun membuatku sangat senang. Hai Zela, aku baru pulang kemarin. Maaf tidak sempat mengabarimu, karena ponselku tertinggal di pondok. Kata Aksa yang terlihat senyum beringai. Oh iya, nggak apa-apa. Yang terpenting, kamu sudah di sini. Aksa, kita ke pantai yuk. Kamu pasti juga merindukan gubuk percintaan anak desa kan?
Lalu, kami pun pergi ke pantai dengan mengendarai sepeda motor Aksa. Hingga tibalah di pantai, aku mulai senyum-senyum sendiri. Kenapa tidak? Kerinduan selama 4 bulan akhirnya terbayarkan hari ini. Tempatnya masih indah ya. Terakhir kali aku datang ke sini saat bersamamu. Dan saat kamu ke pondok, aku pun tak pernah ke sini lagi. Ucapku memulai percakapan. Tiba-tiba, Aksa memandangiku dengan senyum. Namun, entah kenapa, senyum itu memudar saat dia mulai membuka mulutnya dan berkata, "Zela, sebenarnya kepulanganku dari pondok adalah karena ayahku menyuruhku pulang." "Kok bisa? Apakah kamu berbuat salah hingga kamu disuruh pulang?" tanyaku dengan nada serius. "Tidak, aku dipulangkan karena ada hal yang harus aku lakukan dan tidak bisa aku bantah. Mungkin ini bukan kabar baik untukmu. Namun, sepertinya aku tak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan ayahku." Jelas Aksa. "Ada apa sih? Emangnya ayah kamu minta kamu apa?" "Menikah. Ayahku telah menjodohkanku dengan anak dari temannya," jawab Aksa dengan nada terbata-bata. "Apa? Kamu serius? Kamu bercanda kan? Gak lucu." Tiba-tiba Aksa menjawab, "Serius Zela, ayahku telah menjodohkanku dengan anak temannya. Bahkan, lamarannya akan dilaksanakan malam ini." "Aksa, kamu tahu gak, selama kamu di pondok, hati ini aku jaga hanya untuk menunggu pulang. Dan kenapa saat kamu pulang justru kamu membawa kabar mengerikan seperti ini?" Aku pun mengambil ponselku dalam tas dan sambil mengusak tangis yang tak dapat tahan dan menghubungi salah satu temanku untuk menjemputku. Sempat Aksa menawarkan diri untuk mengantarku pulang, namun lebih cepat aku menolaknya. Tak berselang lama temanku pun datang. Entah dia menyadari atau tidak bahwa aku sedang hancur. Aksa yang saat itu mematung dan tak mampu berkata apapun hanya bisa aku tinggal tanpa berucap apapun. "Antar saja aku pulang ke rumah. Aku sangat lelah hari ini. Boleh ya?" Dan temanku pun mengangguk. Tanda ia ingin menuruti permintaanku. Di dalam perjalanan pulang, air mataku terus mengalir dan aku berusaha menghapusnya karena tak ingin ketahuan temanku. Setibanya aku di rumah, aku menawarkan untuk singgah kepada temanku, tapi dia menolak karena dia ada urusan di luar. "Ya udah, makasih ya sudah membantu." Lalu dia tersenyum dan mengangguk, lalu pergi dengan sepeda motornya. Aku bergegas menuju kamarku sebelum mama menyadari bahwa aku sedang menangis. Setibanya di kamar, aku melemparkan tubuhku ke kasur, menandakan bahwa hatiku sedang hancur. Tak terasa aku yang membaringkan tubuhku di kasur, tiba-tiba ketiduran dengan dalam keadaan kacau. Saking kacaunya perasaanku, aku tertidur mulai dari jam 11 siang hingga jam 8 malam. Hari-hariku kulewati dengan rasa dan suasana yang sangat berbeda. Aku berusaha menjalani hariku dengan membawa begitu banyak luka. Bahkan, berjalan pun rasanya ingin menunduk, karena tak mampu lagi memandang langit. Aku berusaha mengais kebahagiaan di tiap langkah yang kutempuh. Ingin rasanya ku akhiri hidup ini, namun aku tetap mengingat kedua orang tuaku yang hanya memiliki satu anak, yaitu aku. Setiap malam, yang kulakukan hanyalah memandangi foto Aksa melalui layar kaca ponselku. Setiap aku memandangi fotonya, saat itu pula air mataku mengalir dengan derasnya. "Aksa, kamu masih mengingat Zela enggak? Aksa, kamu merindukan Zela enggak? Kenapa sih semua ini harus terjadi? Kenapa harus Zela yang sendiri menanggung beban seberat ini? Kalau memang kita ditakdirkan tidak berjodoh, lalu kenapa kita harus dipertemukan? Kenapa?" Tepat 2 minggu perpisahanku dengan Aksa di gubuk percintaan, tiba-tiba Aksa datang ke rumahku. Bukannya senang dan bahagia melihat Aksa datang,
justru membuatku semakin sakit. Dan seakan-akan aku menaruh rasa dendam yang begitu dalam kepada Aksa. Bukannya ingin memeluknya, justru aku ingin memukul Aksa yang telah mengkhianati perasaan ini. Aksa, untuk apa kamu datang ke sini? Tidak cukupkah rasa sakit ini yang kau timbulkan? Lalu kenapa kamu masih muncul? Pulang, Aksa. Aksa pun mulai berbicara dengan menyodorkan sebuah kertas dengan sampul plastik. Maaf Zel, hari ini aku datang membawakan undangan pernikahanku yang akan digelar 2 minggu lagi. Kalau tidak ada halangan, kamu hadir ya? Ya udah, makasih ya. Lalu aku meninggalkan Aksa di depan pintu tanpa berkata apapun dan langsung bergegas ke kamar. Tuhan, perasaan apa ini? Kenapa rasanya hatiku terasa diremuk? Apakah sesakit ini rasanya patah hati? Tapi kenapa sakitnya tidak seperti di novel yang bisa berakhir bahagia? Aku berusaha menenangkan perasaanku dengan memutar audio dengan sangat kencang. Ku dengarkan lagu nostalgia dari Nika Ardila dan berharap jiwa ini tenang. Benar saja, satu persatu air mataku berhasil kuhapus dan mencoba berpikir positif. Sembari membangkitkan jiwa ini. Ku ambil buku tulis di mejaku, lalu kutuliskan kalimat yang kebetulan terlintas di benakku. Aku akan tetap mengenalmu, tapi cukup sebagai inspirasiku. Sepertinya menarik. Aku pun mulai tersenyum dan punya cita-cita menjadi seorang penulis yang bisa menenangkan mental melalui kata-kata. Mati rasa. Aku menyebutnya demikian. Ku coba melangkah dengan konsep yang baru dan berusaha berdamai dengan diri sendiri. Sebab ada banyak hal yang tak perlu kita jelaskan kepada siapapun. Kita hanya perlu melakukan tugas kita dan kita harus adil pada diri sendiri. Tanpa ku sadari, mulai hari ini temanku bukan lagi tentang seseorang, melainkan situasi. Aku mulai terbiasa berteman dengan alam, bulan, bintang, dan juga hujan. Mereka asyik. Mereka selalu memberiku inspirasi, seakan-akan di balik semua keluhanku, ada banyak cerita yang bisa kutuangkan ke dalam tulisanku. Memang betul sih, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Terkadang, kita harus adil pada diri sendiri. Ternyata, yang menjadi faktor utama dalam semangat ini adalah bukan orang lain. Ternyata, super sistem terbaik adalah diri kita sendiri. Semangat ya, Zel. Semangat, kamu pasti bisa. Setelah berjalan seorang diri, banyak orang sadar dengan perubahan yang terjadi dengan diriku. Bahkan, beberapa dari mereka mengatakan, Zel, kok kamu berubah sih? Kamu yang dulunya periang, kenapa kali ini kamu hanya berteman dengan buku tulis? Tidak, aku tidak berubah kok. Hanya saja, aku sedang berusaha menjadi diri sendiri. Ya, diri aku, Zela. Entah kenapa, saat ini, semesta sedang membuka cakrawala berpikirku. Seakan-akan dia menunjukkan bahwa luka yang ada, ternyata hanya ada satu obatnya. Membahagiakan diri sendiri. Kita hanya perlu menjalani hari dengan baik, dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Singkatnya, hari ini kita boleh sedih, kita boleh menyerah, tapi esok kita harus bangkit lagi dan mengatakan kepada dunia bahwa kita bisa melewati semua ini. Sesulit apapun cobaannya, percayalah bahwa ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Senangnya menjadi diri sendiri. Teman, udah ya, gak perlu bohongin diri sendiri lagi. Terkadang, jujur kepada diri sendiri itu perlu. Akui saja, kalau hari ini kamu lelah.
hari ini kamu capek, hari ini kamu sakit, tapi besok kamu harus bangkit lagi ya. Yang semangat ya para pejuang bahagia. Hari-hariku menjadi begitu bahagia dengan motivasiku yang begitu banyak. Aku hanya perlu berangkat ke sekolah pagi hari, lalu belajar dengan baik, dan pulang setelah jam pelajaran selesai. Sesimpel itu ya. Namun, pernah suatu ketika aku pulang dari sekolah, tiba-tiba melihat seekor anak kucing yang terjebak di atas pohon. Aku pun bergegas menolongnya dan berhasil meraihnya. Tapi, tanpa ku sadari, pohon itu begitu dekat dengan gubuk percintaanku bersama Aksa dulu. Aku hanya tersenyum memandangi gubuk itu. Aksa, ya, Aku pun bergegas pulang ke rumah untuk mengganti pakaian dan mengambil buku di meja inspirasiku. Lalu, menuju lemari untuk mengambil 2 botol minuman coklat favoritku dan pergi menuju gubuk percintaan tempatku dulu bersama Aksa. Setibanya di sana, aku meletakkan 2 botol coklatku dan juga buku serta duduk di tempat biasa. Teman, tahu nggak kenapa aku kesini? Aku ingin memberi pelajaran pada diriku sendiri bahwa ternyata luka itu bukan untuk dilawan, tapi diisi dengan kebahagiaan yang baru. Aku pun mulai menulis dengan mata yang berkaca. Hai luka, kursi di sampingku kini kosong, yang menandakan hatiku sedang melompong. Namun, aku berhasil bangkit kok. Lihat, hari ini aku membawa 2 botol minuman favorit kita. Tidak untuk diminum kok, hanya saja aku membawanya, 1 untuk dijadikan renungan dan harus bisa memenangkan pergolakan hati ini. Perayaan mati rasa. Ya, ini adalah hari di mana aku merayakan keberhasilanku bangkit dari luka yang pernah hadir begitu hebatnya. Selamat tinggal luka. Selamat datang kebahagiaan. Setelah perayaan mati rasa, hariku menjadi lebih ringan dan semangat dari sebelumnya. Akhirnya, aku bisa benar-benar move on dari luka itu. Dan orang-orang pun mulai bisa kuterima dan care kembali. Dalam tawaku kini begitu lepas, candaku kini tak berujung. Aku merasakan bahwa aku betul-betul bahagia. Setelah hariku kembali normal seperti layaknya Zela yang belum mengenal cinta, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berusaha mendekatiku. Aku hanya merespon baik dan berusaha untuk tetap membahagiakan diriku dan tidak membuat orang lain kecewa. Tak terasa, sudah lama perayaan mati rasa itu. Kini, seorang lelaki datang untuk mendekatiku. Dan benar saja, dia mengungkapkan perasaannya kepadaku. Aku pun hanya tersenyum dan mengatakan, "Maaf ya, hari ini aku bahagia dengan diriku sendiri. Kini, aku tidak lagi sibuk mencari perasaan apa yang akan kuterima setelah logikaku berbenturan dengan pandangan mataku." Aku pun hanya berusaha membangkitkan gairah inspirasiku demi sebuah karya yang akan kukenang nantinya. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan ceritaku. Perayaan mati rasa bukanlah hal yang membuat kita mati rasa. Hanya saja, kita hanya perlu memilih jalan yang mana akan kita tempuh dan jalan yang mana akan membuat kita adil pada diri sendiri. Karena pada dasarnya kita hanya akan diberi 2 pilihan, antara bersikap bodoh amat atau mengikut arus. Tapi aku hanya memilih untuk menjadi manusia merdeka. Bye-bye teman-teman. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. See you next time.